Halo dan shalom semua wanita-wanita yang luar biasa dan dikasihi Tuhan. Saya berdoa agar kita semua baik kerana rahmat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita jumpa lagi di dalam ibadah kaum wanita dan hari ini saya akan membagikan tentang kasih karunia Allah itu cukup bagi kita. Amin. Mari kita berdoa sebelum saya share firman Tuhan hari ini. Bapa, dalam nama Yesus kami berterima kasih untuk waktu ini. Kami berterima kasih atas kesempatan untuk mendengar kebenaran-Mu dari firman-Mu. Saya berdoa Tuhan agar Roh Kudus-Mu menghembuskan firman Tuhan dan mengurapi hamba-Mu untuk bicara sesuai dengan keinginan-Mu. Dan Tuhan, apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, kami tahu firman Tuhan adalah sumber kekuatan dan harapan kita. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. So mari kita langsung lihat ke ayatnya yang di 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri kerana pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu orang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kerana itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh kerana Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, kita tahu Rasul Paulus di sini berkhotbah kepada jemaat Korintus. Seperti banyak orang percaya zaman ini, jemaat Korintus memiliki masalah dengan mengandalkan diri sendiri dan membanggakan diri. Untuk melangkah lebih jauh dan menegaskan maksudnya, Paulus memberi tahu jemaat Korintus bahwa ia tidak memiliki apapun untuk dibanggakan kecuali kelemahannya. Kerana kelemahannya membuatnya menyadari bahawa betapa ia perlu bergantung pada Tuhan. Dan kita tahu Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang luar biasa kerana berbagai alasan. Dia berpendidikan tinggi, dia menerima penglihatan dan wahyu dari Yesus. Nah, hal-hal ini bisa membuat Paulus jadi sangat sombong atau membuat orang lain meninggikannya kerana prestasinya. Namun kita tahu bahwa dalam tulisan-tulisannya Paulus tidak menyombongkan diri. Dia sadar bahwa semua prestasi dan pengalaman rohaninya adalah kerana kasih karunia Allah. Dan itu adalah satu hal yang kita juga harus sadari. So, seperti apa yang telah kita dengar kemarin dalam ibadah 2 minggu terakhir ini tentang kasih karunia atau grace. Kasih karunia atau grace adalah perkenan Allah yang tidak layak kita terima. Kebaikannya yang tidak layak kita terima, namun Allah tetap berikan kepada kita sehingga kita dapat hidup bagi Tuhan. Memang dalam hidup kita banyak kesalahan terjadi. Dunia ini sudah penuh dengan kekacauan, hubungan yang rusak, tempat kerja yang penuh dosa, belum penderitaan akibat bencana alam. Namun di balik semua itu, ada cara untuk meninggikan Kristus di tengah lautan kelemahan kita. Amen. Paulus sama seperti saudara juga mengalami masalah. Dia mengakui kelemahannya. Ada duri dalam daging, namun ini tidak menghalangi dia dalam menyelesaikan tugas panggilan dalam hidupannya. Kita lihat di ayat 8 dan 10.
Paulus berkata, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turut menaungi aku. Tidak ada yang tahu pasti apa duri dalam daging Paulus, namun Tuhan yang mengizinkannya. Nah, istilah duri dalam daging menggambarkan situasi yang terus-menerus membuat saudara frustrasi, ya, seperti seorang yang terus-menerus menyakiti saudara, atau seorang yang terus-menerus mengganggu saudara, atau menfitnah saudara, atau bergosip tentang saudara, atau menganiaya saudara, dan seterusnya. Ya, sering kita dengar dalam pergaulan kita, ada saja teman yang mengeluh betapa kesalnya dia kerana ada orang yang terus menyerang dia, atau yang lain jengkel kerana selalu dijelek-jelekan di depan bosnya, atau ada teman kecewa kerana setiap ada masalah, bahkan orang terdekatnya kasih alasan dan tidak mau menolong dia. Situasi seperti ini terjadi di mana-mana, di kampus, di tempat kerja, bahkan di dalam keluarga kita sendiri. Ya, apapun yang terjadi pada kita, Tuhan tahu segalanya. Amin. Puji Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, berarti Dia punya tujuan untuk itu. Banyak hal yang saya pelajari ketika saya menghadapi masalah dan pergumulan. Ya, saya menyadari bahwa semua masalah membuat saya rendah hati, kerana masalah saya mengingatkan saya bahwa saya ada kekurangan, banyak kekurangan, ya, bahwa saya tidak sempurna, amin, bahwa saya tidak tahu segalanya, dan bahwa saya benar-benar perlu bergantung kepada Tuhan. Ya, Tuhan juga menggunakan kesulitan yang kita alami untuk memulihkan kita, membentuk kita, dan menjaga kita supaya kita tetap dekat dengannya. Ya, kalau kita tidak, semua orang tidak ada masalah, tidak ada orang yang mau lari kepada Tuhan. Ya, benar ya, kita tahu ya, semua tantangan dan pergumulan yang kita hadapi bisa ya membuat kita kewalahan, dan itulah sebabnya kita harus dekat dengan Tuhan dalam doa. Di Matius 11 ayat 28, Yesus mengundang kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan banyak ayat lagi di Alkitab yang Tuhan mengundang kita untuk dekat sama Dia di dalam doa. Dan kita tahu Paulus berdoa dan memohon kepada Tuhan bukan cuma sekali, ya, tapi dia memohon kepada Tuhan untuk mencabut duri dalam dagingnya. Tetapi itu tidak terjadi, ya. Sebaliknya Tuhan meyakinkan Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Ya, dengan kata lain, Tuhan bilang sama Paulus, jangan khawatir Paulus, kamu masih bisa hidup untukku. Kamu masih bisa melayanimu. Ya, walaupun ada banyak tantangan, walaupun kamu rasa lemah atau kamu lihat kekurangan kamu, kamu masih bisa melayaniku di dalam kekuatan saya. Okay? Tentunya ya, kita juga semua pernah berdoa, Tuhan tolong hentikan orang ini melakukan hal-hal yang menyakitkan aku, Tuhan. Atau Tuhan, ubahlah keadaan ini kerana aku tidak tahan lagi. Kapan semua masalah itu akan berhenti, Tuhan? Ya. Dan kemudian kita baca firman Tuhan yang mengingatkan kita, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dan saya rasa, saya juga ya, kadang-kadang kita ingin berkata, Tuhan, bukan itu yang aku doakan. Itu bukan jawaban yang ku harapkan atau saya mau dengarkan, Aku tahu Tuhan, kasih karuniamu cukup. Tetapi
bagaimana dengan masalah ini? Masalah ini tetap ada di depan mata saya. Dan Tuhan, Engkau kan Maha Kuasa. Engkau dapat menghentikan masalah saya dalam 1 detik. Ya, memang Tuhan bisa dapat melakukannya. Tetapi itu bukan cara Tuhan. Yesus dengan jelas mengajarkan bahwa sebagai orang Kristen, kita harus siap menghadapi kesulitan. Ya, dia berkata dalam Yohanes 16:33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. So, saudara, wanita yang luar biasa dalam Tuhan, jangan biarkan masalah kita membuat kita putus asa. Amin. Tetapi biarkan Tuhan memenuhi kita dengan damainya. Amin. Dan ingatlah bahwa Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih. Amin. Yang mendengar setiap doa kita. Dan dia juga menjawab doa kita. Meskipun terkadang jawabannya bukanlah apa yang kita ingin dengar. Ya, seringkali kita ingin Tuhan berkata, ya, oke, untuk apa yang kita doakan. Tetapi terkadang dia berkata, bersabarlah, atau sekarang belum waktunya, atau teruslah berdoa dan teruslah percaya akan mujizat. Ya, kita berpikir Tuhan tidak ingin kita menderita. Ya, memang itu benar ya. Tetapi mengapa dia tidak menjawab doa-doa kita? So bayangkan ya, seorang anak anak kecil yang terus minta kepada ibunya untuk membelikan ice cream buat dia waktu pagi, ya, jam 7 pagi. Apakah sang ibu ingin anaknya bahagia? Ya pasti. Ya, semua ibu ingin anaknya bahagia. Namun, apakah itu berarti sang ibu harus memberikan apa yang diinginkan anaknya? Enggak kan? So, sang ibu tahu jika ia memberikan ice cream kepada anaknya jam 7 pagi, anaknya tidak akan sarapan. Jadi, sang ibu akan berkata, masih terlalu pagi nak, sarapanlah. Mungkin kamu bisa makan ice cream nanti. Oke? Dengan cara yang sama, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan kapan kita membutuhkannya. Amin. So, Tuhan, gimana juga Tuhan selalu menanggapi kita, doa-doa kita, dan tangisan kita. Itulah sebabnya respon pertama kita terhadap pencobaan dan pengalaman pahit haruslah doa. Doa mendekatkan kita kepada Tuhan, dan walaupun Tuhan mungkin tidak menanggapi dengan cara yang kita inginkan, tetapi dia memberi kita kasih karunia-Nya, dan dia berkata, kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Amin. Bahkan dalam kelemahan kita, kasih karunia Tuhan cukup untuk menopang kita. Amin. Apapun kesulitannya. Amin. Apapun penganiayaannya, ketidakadilan, pengkhianatan yang kita hadapi, penolakan yang kita hadapi, kasih karunia Tuhan cukup bagi kita dan cukup setiap hari untuk setiap situasi yang kita hadapi. Amin. Puji Tuhan. So, artinya, saudara, apapun tantangan, kita dapat berpegang pada firman dan tidak berkompromi dengan teman kita atau cara dunia. Amin. Artinya, kita tidak mengeluh. Bahkan ketika kita tergoda untuk mengeluh, artinya kita akan mengampuni. Kita bisa mengampuni. Bahkan ketika kita tidak menginginkannya, artinya kita tidak akan menyerah ketika masalahnya terlihat buruk. Artinya kita tidak akan membalas dendam bahkan ketika kita memiliki kesempatan untuk melakukannya. Amin. Karena kasih karunia Tuhan yang memberi kita kemampuan untuk melakukan semua hal ini dan hidup bagi Tuhan. Amin. Dan hidup kita bisa menjadi kesaksian, dan orang yang kenal kita akan tahu itu bukan karena kekuatan kita, namun itu karena kekuatan Tuhan
di dalam kehidupan kita. Itu adalah kesaksiannya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan itulah sebabnya dalam ayat 9 Tuhan berkata, justru dalam kelemahan lah kuasaku menjadi sempurna. Kekuatan Tuhan menjadi sempurna dalam kelemahan kita saat kita menaruh iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, kerana saat kita lemah menghadapi situasi, kita melihat kekurangan kita. Amin, pasti ya. Dan betapa kita membutuhkan Tuhan. Amin. Sungguh suatu keistimewaan kita dapat berlari kepada Tuhan dan menyerahkan semua masalah kita kepada Dia. Sehingga Tuhan memiliki kesempatan untuk bekerja di dalam kita dan melalui kita. Dan Tuhan ingin kita mengalami kuasa dan kasih karunia-Nya. Ya. Tuhan ingin memperlengkapi kita dan memberdayakan kita untuk melaksanakan kehendak-Nya. Amin. Terlepas dari situasi yang kita hadapi. Ada satu contoh klasik ya tentang kekuatan Tuhan yang terwujud ketika umat-Nya lemah adalah pemimpin yang hebat yang namanya Musa. Okey, so Tuhan, kita tahu Tuhan menyuruh Musa untuk pergi menemui Firaun. Okey, kita lihat di Keluaran 4 ayat 10. Dan Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Musa memberitahu Tuhan tentang keterbatasannya. Sama seperti banyak dari kita, termasuk saya. Ya, Tuhan, aku tidak mampu, aku tidak pintar, aku tidak percaya diri, dan seterusnya. So, kembali kepada Musa, Tuhan menjawab Musa, kita lihat di Keluaran 4, ayat 11 dan 12. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Apapun keterbatasan Musa dan apapun keterbatasan kita, Tuhan tetap berkata, oleh sebab itu, pergilah. Amin. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau lakukan. Tetap pergi, walaupun kita bisa bilang, Tuhan ini kelemahan saya dan segalanya. Tuhan bilang, aku akan menyertaimu, aku akan mengajarmu apa yang harus kau lakukan. Luar biasa Tuhan, amin. So itulah kuasa Allah yang disempurnakan dalam kelemahan kita, amin. Nah, sebagai orang percaya, ya, penting bagi semua orang untuk mengalami kasih karunia Tuhan yang cukup dan mengubah sikap kita terhadap duri dalam hidup kita. Kita harus bisa lihat melampaui kelemahan dan rasa sakit kita. Saya tahu itu tidak gampang, tapi itu kita bisa lakukan ya. Nah, Alkitab mengatakan Tuhan bekerja untuk kebaikan kita di balik layar. Makanya kita harus memiliki iman dan percayalah kepada Tuhan ya. Ketika kita lemah, Tuhan membuat kita kuat. Amin. Saya teringat akan janji-janji Tuhan dalam Yesaya 49 sampai 31 kita baca 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Haleluya. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Itu adalah firman Tuhan. Itu adalah janji Tuhan untuk kita semua. So, saudaraku yang di dalam Tuhan, wanita-wanita yang luar biasa dalam Tuhan, Tuhan mengasihi kita ya, sangat mengasihi kita.
Sering kali kita mengalami duri dalam daging ini untuk mengingatkan kita akan kelemahan dan perlunya bersandar pada kasih karunia Allah. So, jangan melupakan Allah di saat susah atau saat dalam kesakitan. Sebab Allah selalu ada dekat saudara dan Dia ingin menyatakan kuasa-Nya. Namun, saudara harus lebih dulu memberikan kendali hidup saudara kepada Tuhan. Yang mengandalkan diri sendiri tidak akan pernah cukup. Amin. Tetapi mengandalkan Tuhan itu sudah cukup dan lebih dari cukup. Kasih karunia Allah cukup untuk memberkati kita sepenuhnya dan cukup untuk membuat kita lebih kuat di tengah kesulitan yang kita hadapi, dan itulah sebabnya kita tidak boleh mengandalkan diri sendiri. Sekali lagi untuk diingatkan bahwa kasih karunia Allah saja sudah cukup bagi kita. Amin. Tidak ada apapun atau siapapun yang dapat melakukan apa yang Tuhan dapat lakukan bagi kita semua. Amen. Puji Tuhan. Saya sendiri waktu saya siapkan firman Tuhan, saya sendiri dikuatkan dengan firman Tuhan. Saya ingat masa lalu saya suka bilang sama Tuhan, Tuhan saya kurang mampu, saya nggak bisa ini dan segalanya ya. Tapi firman ini mengingatkan saya, membangkitkan saya lebih lagi dan memberi keyakinan lebih lagi di dalam Tuhan ya. Sampai di sini firman Tuhan buat hari ini, dan mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Yesus Tuhan, kami terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami, menghibur kita, meyakinkan kita bahwa seberapapun pencobaan yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, kasih karunia-Mu cukup bagi kita. Dan kuasa-Mu menjadi sempurna dalam kelemahan kita. Biarlah doa adalah respon atau tanggapan pertama kita dalam menghadapi tantangan Tuhan. Engkau Tuhan selalu menunggu kami datang kepadamu dalam doa, menyerahkan situasi kami kepadamu, mengakui bahwa terkadang kami kewalan dengan situasi kami dan kami tidak tahu apa yang kita harus berbuat Tuhan. Kami berterima kasih atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kita Tuhan, dan untuk tetap berpegang pada firman-Mu dan tidak mengikuti cara dunia Tuhan. Kasih karunia untuk mencintai dan mengampuni orang lain, kasih karunia-Mu untuk mendoakan orang yang menyakiti kita, kasih karunia Tuhan untuk terus berbuat baik, dan kasih karunia Tuhan untuk melayani Tuhan bahkan ketika kami merasa lemah dan tidak mampu. Kami berterima kasih kerana Engkau Tuhan menguatkan kita saat kita lemah. Engkau Allah yang baik. Kami tidak bisa bayangkan hidup kami tanpa kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kita tetap beriman kepada-Mu dan percaya pada jawaban dan waktu-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami semua berdoa. Amin. 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 Puji Tuhan ya. Tuhan selalu baik. Amin. Mari wanita-wanita di dalam Tuhan, kita maju terus dalam Tuhan ya. Bahkan dalam tantangan yang kita hadapi. Kita tahu kasih karunia Tuhan cukup bagi kita semua. Amin. Biar Tuhan bersinar di dalam kita dan lewati kita. Sampai kita bertemu lagi. Tuhan memberkati dan keluarga kita juga diberkati. Tuhan Yesus mengasihimu dan mengasihi saya. Shalom.